Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan Sinesa Tutorial. Kali ini untuk mata pelajaran informatika dengan materi jaringan lokal, LAN, WLAN, dan topologi jaringan untuk kelas 8. KI dan KD informatika kelas 8 adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu sebagai berikut. Dan peta konsep yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer atau jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Contoh jaringan komputer sederhana. Jika kita memiliki dua buah laptop yang akan kita hubungkan satu sama lain untuk bertukar data seperti mentransfer gambar, video, atau file yang lain, maka kita akan membutuhkan suatu alat, yaitu kabel atau tanpa kabel, agar dia bisa berkomunikasi atau bertukar data. Jaringan komputer berdasarkan geografisnya. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network. Jaringan area lokal atau LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau tempat yang berukuran sampai beberapa kilometer. Ukurannya yaitu antara 1 sampai 10 km. Contohnya adalah warnet, sekolah, kantor, perusahaan, dan lain-lain. Jaringan berikutnya yaitu MAN, Metropolitan Area Network, merupakan perluasan dari jaringan LAN sehingga mencakup satu kota yang cukup luas, jaraknya antara 10 sampai 50 km. Biasanya menggunakan kabel serat optik untuk transmisi datanya. Jaringan berikutnya yaitu WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan antar kota, antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua. Jaraknya bisa mencakup seluruh dunia. Contoh jaringannya yaitu misalnya jaringan yang menghubungkan semua bank di Indonesia atau jaringan yang menghubungkan semua kantor perwakilan Indonesia di seluruh dunia. Jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Ada client server. Jaringan client server pada dasarnya adalah satu komputer disiapkan menjadi peladen atau server dari komputer lainnya dan komputer lainnya sebagai client. Contoh gambarnya adalah seperti ini. Yang tengah-tengah itu adalah komputer server, sedangkan yang lainnya adalah client. Jaringan komputer berdasarkan fungsinya berikutnya yaitu jaringan ujung ke ujung atau peer-to-peer. Model jaringan yang dapat memberikan kedudukan yang sama terhadap komputer. Tidak ada yang bertindak sebagai server ataupun klien. Jadi semua komputer bisa menjadi klien atau server. Kegunaan atau fungsi jaringan LAN menghubungkan beberapa komputer di suatu wilayah kecil. Komunikasi antar komputer serta perangkat dalam jaringan. Proses berbagi data serta juga program. Membantu dalam menghemat biaya operasional. Kelebihan jaringan LAN. Penggunaan sumber daya bisa secara bersama-sama. Sistem yang terhubung ke terminal lebih banyak. Menciptakan jaringan hubungan antar sistem dari berbagai merek dan OS. Penggunaan LAN membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Kekurangan jaringan LAN. Jika banyak PC yang terhubung, maka jaringan LAN akan melambat.
Sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretas. Software harus dirancang untuk multi-user. PC terhubung dalam satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satu terkena virus, maka PC yang lain juga akan bervirus. Jaringan LAN hanya dapat terhubung antar komputer dalam satu gedung, misalnya sekolah. Wireless LAN. LAN nirkabel, bahasa Inggrisnya adalah wireless LAN, adalah jaringan komputer nirkabel atau tanpa kabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat yang menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal atau LAN dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, lab, komputer, kampus, atau gedung kantor. Komponen wireless LAN. Yang pertama adalah perangkat user. Perangkat akses untuk user biasanya berupa sebuah komputer, laptop, tablet, handphone, ataupun perangkat yang lain yang memiliki kemampuan terhubung ke jaringan secara nirkabel atau tanpa kabel. Contohnya yaitu laptop sama handphone. Komponen berikutnya yaitu access point. Perangkat nirkabel yang bertugas untuk menghubungkan perangkat user dengan jaringan LAN melalui koneksi kabel. Komponen WLAN yang lain adalah wireless adapter, perangkat nirkabel yang bertugas untuk menghubungkan perangkat user dengan jaringan LAN melalui koneksi kabel. Komponen WLAN berikutnya yaitu antena. Antena sebuah perangkat wireless yang berfungsi sebagai alat yang bertugas untuk memancarkan dan menerima signal radio frekuensi. Contohnya seperti ini. Kelebihan jaringan WLAN. Yang pertama adalah mobilitas tinggi, memungkinkan pemakainya untuk mengakses informasi dimanapun dia berada, tanpa terpaku pada suatu tempat saja. Mudah dan kecepatan instalasinya sangat cepat. Sangat fleksibel, memungkinkan untuk membuat jaringan komputer di mana kabel tidak memungkinkan untuk digunakan. Menurunkan biaya kepemilikan. Meskipun biaya investasi awal untuk perangkat WLAN lebih mahal daripada LAN, tapi biaya instalasi dan perawatan jaringannya lebih murah, sehingga secara total dapat menurunkan besar biaya kepemilikan. Scalable. Dapat menggunakan berbagai macam topologi jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan jaringan WLAN. Kerahasiaan dan keamanan data kurang terjamin. 2. Biaya peralatannya rata-rata mahal. 3. Ada delay atau penundaan transfer data yang sangat besar. 4. Adanya masalah propagasi radio, misalnya terhalang tembok atau terpantul tembok dan banyak sumber terinterferensi. Kapasitas dari jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Pita frekuensi tidak dapat diperlebar, akan tetapi dapat dimanfaatkan secara efisien. Topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan suatu komputer dengan komputer yang lainnya. Topologi ring. Jenis topologi yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar atau seperti cincin. Topologi berikutnya yaitu topologi bus. Topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis koaksial. Topologi mesh.
sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Topologi star. Topologi jaringan berbentuk bintang. Topologi jaringan berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Bagian tengah-tengah itu adalah hub atau switch. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Topologi tree. Hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.